Negara-negara yang dulu dianggap tempat terbaik untuk hidup, ekonomi kuat, gaji tinggi, teknologi maju, fasilitas lengkap, sekarang mulai menghadapi masalah besar. Karena perang, bukan karena bangkrut, bukan karena harga minyak jatuh, tapi karena jumlah penduduk mereka mulai menurun. Di tahun 2026, banyak negara maju justru sedang menghadapi ancaman serius yang dampaknya bisa panjang krisis penduduk. Masalahnya, ini terjadi ketika angka kelahiran terus turun, sementara jumlah penduduk usia tua terus naik. Akibatnya, keseimbangan masyarakat mulai terganggu. Semakin sedikit bayi yang lahir setiap tahun, semakin banyak anak muda yang menunda menikah. Banyak pasangan memilih tidak punya anak. Sebagian merasa biaya hidup terlalu berat, harga rumah sulit dijangkau, biaya pendidikan mahal, tekanan kerja tinggi, waktu untuk keluarga semakin sempit. Bagi banyak generasi muda, membangun keluarga bukan lagi keputusan sederhana. Mereka harus memikirkan cicilan rumah, biaya kebutuhan sehari-hari, karir yang belum stabil, dan masa depan yang terasa tidak pasti. Kalau kondisi ini terus berlangsung, dampaknya bisa sangat besar. Negara kaya bisa berubah menjadi negara dengan mayoritas penduduk lanjut usia. Pabrik mulai kekurangan tenaga kerja, sekolah kehilangan murid dan terpaksa ditutup, rumah sakit dipenuhi pasien lansia, sistem pensiun makin berat ditanggung negara. Pertumbuhan ekonomi melambat karena jumlah pekerja berkurang. Inilah alasan banyak pemerintah mulai serius mencari solusi. Beberapa negara memberikan insentif uang tunai bagi pasangan yang punya anak. Ada yang memberi cuti melahirkan lebih panjang, ada yang membantu biaya penitipan anak, ada yang memberi subsidi rumah untuk keluarga muda. Namun hasilnya tidak selalu cepat. Karena masalah utamanya bukan hanya soal uang, tetapi juga soal rasa aman, kualitas hidup, waktu bersama keluarga, dan keyakinan bahwa masa depan masih layak diperjuangkan. Pertanyaan penting ini sekarang adalah, kenapa negara maju yang terlihat sukses justru menghadapi masalah seperti ini? Apakah kemajuan ekonomi saja tidak cukup menjamin masa depan mereka? Dan yang tidak kalah penting, apakah Indonesia suatu hari bisa menghadapi tantangan yang sama jika biaya hidup harus naik, rumah makin mahal, dan generasi muda makin sulit membangun kehidupan yang stabil? Fenomena ini sedang terjadi sekarang, bukan teori, bukan prediksi jauh di masa depan, dan dampaknya bisa menentukan arah dunia dalam beberapa dekade ke depan. Kalau kita melihat gambaran lama, negara kaya selalu identik dengan kehidupan yang nyaman dan tertata, gaji rata-rata tinggi, lapangan kerja lebih luas, transportasi umum terapi dan tepat waktu, pendidikan maju dengan kualitas lengkap, rumah sakit modern dengan teknologi canggihnya, keamanan lebih terjaga, pelayanan publik cepat dan efisien. Bagi banyak orang, negara maju sering dianggap tempat terbaik untuk membangun masa depan mereka. Namun di balik semua kenyamanan itu ternyata ada persoalan besar yang terus tumbuh perlahan. Kemajuan ekonomi ternyata tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan penduduknya. Bahkan dalam banyak kasus semakin maju sebuah negara justru angka kelahiran semakin rendah. Artinya jumlah anak yang lahir setiap tahun tidak cukup untuk menggantikan generasi sebelumnya. Jika terus terjadi, populasi akan menyusut dan masyarakat akan semakin menua. Contohnya seperti Jepang. Negara ini dikenal sangat maju, disiplin, bersih, dan unggul dalam teknologi. Infrastruktur mereka sangat baik, sistem transportasi terkenal efisien, dan kualitas hidup tergolong tinggi. Namun di sisi lain, Jepang menghadapi penurunan populasi dalam jangka panjang. Banyak desa mulai kosong karena penduduk pindah ke kota atau jumlah warga terus berkurang. Beberapa sekolah ditutup karena kekurangan murid, jumlah lansia terus meningkat, tenaga kerja usia muda makin terbatas. Lalu ada Korea Selatan, negara ini tumbuh sangat cepat menjadi salah satu kekuatan ekonomi Asia. Industri teknologi, hiburan otomotif, dan ekspor mereka sangat kuat. Budayanya juga dikenal di seluruh dunia, tetapi Korea Selatan juga menghadapi angka kelahiran yang sangat rendah. Banyak anak muda merasa biaya hidup terlalu berat, harga rumah sulit dijangkau, persaingan kerja sangat ketat, tekanan sosial, dan karir tinggi. Akibatnya, sebagian generasi muda menunda menikah atau memilih tidak menikah sama sekali.
Kemudian ada negara Italia, Spanyol, dan Jerman juga menghadapi tantangan serupa, masing-masing punya penyebab berbeda. Tetapi pola besarnya hampir sama. Masyarakat makin modern, biaya hidup meningkat, dan keputusan membangun keluarga menjadi semakin berat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kehidupan modern sering membawa tekanan baru yang tidak terlihat dari luar. Biaya sewa rumah terus naik, harga properti sulit dijangkau generasi muda, biaya pendidikan anak tinggi, jam kerja panjang, persaingan karir makin ketat, waktu bersama keluarga berkurang, kesehatan mental makin tertekan. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mulai berpikir secara realistis, jika hidup sendiri aja sudah berat, bagaimana menanggung biaya keluarga dan membesarkan anak. Karena itulah, di banyak negara kaya mulai muncul pola pikir baru, menunda keluarga demi bertahan hidup lebih dulu. Dan kalimat seperti ini semakin sering terdengar. Kalau hidup sendiri saja susah, kenapa harus tambah tanggung jawab punya anak? Lalu kenapa kita semakin peduli dengan fenomena ini? Karena ini bukan hanya cerita tentang negara lain, bukan masalah yang jauh dari kehidupan kita, dan bukan sesuatu yang hanya terjadi di negara maju. Fenomena ini bisa menjadi gambaran masa depan banyak negara berkembang termasuk Indonesia sendiri. Jika tidak dipersiapkan sejak sekarang, saat kota-kota besar semakin mahal untuk ditinggali, saat harga rumah naik lebih cepat daripada pendapatan, saat biaya hidup terus bertambah setiap tahun, saat lapangan kerja terasa semakin kompetitif, saat pekerjaan tidak selalu stabil, saat generasi muda harus bekerja lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka pola yang sama perlahan bisa muncul. Anak muda mulai menunda menikah, pasangan menunda punya anak, sebagian memilih fokus bertahan secara ekonomi terlebih dahulu, sebagian lain merasa masa depan terlalu tidak pasti untuk mengambil tanggung jawab besar. Hari ini negara Indonesia masih memiliki jumlah penduduk besar dan usia produktif yang tinggi. Ini sering disebut sebagai bonus demografi. Artinya jumlah penduduk usia kerja lebih banyak dibandingkan usia non-produktifnya. Jika dikelola dengan baik, kondisi ini bisa menjadi kekuatan besar bagi ekonomi negara Indonesia. Lebih banyak tenaga kerja, lebih banyak produktivitas, lebih besar pasar konsumsi, lebih tinggi peluang pertumbuhan ekonomi. Wah, ini keren kali sih Indonesia. Namun, bonus demografi tidak berlangsung selamanya. Jika kesempatan kerja tidak cukup, jika pendidikan tidak merata, jika harga rumah makin sulit dijangkau, jika biaya membangun keluarga terasa terlalu berat, maka bonus itu bisa berubah menjadi beban demografi. Jumlah penduduk besar, tetapi banyak yang sulit menghadapi pekerjaan layak. Generasi muda produktif tetap kehilangan harapan. Kota padat, tetapi kualitas hidup menurun. Karena itu, negara yang kuat bukan hanya negara yang kaya sumber daya alam. Negara yang benar-benar kuat adalah negara yang memberi masa depan bagi generasi mudanya. Punya pekerjaan yang layak dan stabil, punya penghasilan yang sebanding dengan biaya hidup, punya akses rumah yang terjangkau, punya pendidikan yang baik, punya layanan kesehatan memadai, dan punya rasa aman untuk membangun keluarga. Ketika generasi muda merasa masa depan terbuka, mereka lebih berani merencanakan hidup, lebih siap menikah, lebih siap punya anak, lebih optimis terhadap masa depan. Tetapi jika hal-hal dasar itu sulit didapatkan, dampaknya bisa muncul perlahan. Angka kelahiran turun sedikit demi sedikit, usia menikah makin mundur, jumlah keluarga baru berkurang, dan seringkali perubahan seperti ini tidak terasa dalam 1 atau 2 tahun. Namun ketika disadari terlambat, dampaknya sudah besar dan sulit dibalikkan. Itulah kenapa isu ini penting dibahas dari sekarang. Bukan untuk takut, tetapi untuk belajar dari pengalaman negara lain dan menyiapkan masa. Jadi sekarang kita tahu negara kaya belum tentu tenang, gedung tinggi belum tentu aman, ekonomi besar belum tentu masa depan cerah. Karena ketika rakyat berhenti melahirkan generasi baru, waktu mulai menghitung mundur, krisis penduduk adalah ancaman sunyi, tidak meledak seperti perang, tidak ramai seperti resesi, tapi dampaknya bisa mengguncang satu negara. Menurut kalian, apakah Indonesia suatu hari akan mengalami hal yang sama, atau justru bisa belajar dari kesalahan negara-negara maju? Tulis pendapat kalian di komentar. Kalau suka konten seperti ini, follow dan subscribe sekarang, karena fakta dunia sering lebih mengejutkan dari yang kita kira. Oke, next time video berikutnya.